Saudara-saudari terkasih, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kanon-kanon yang berbicara tentang kewajiban dan hak umat beriman Kristiani. Kali ini akan kita bahas mulai dari kanon 218. Mereka yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu suci mempunyai kebebasan sewajarnya untuk mengadakan penelitian dan juga untuk mengutarakan pendapatnya secara arif dalam bidang keahliannya, tetapi dengan mengindahkan sikap menurut obsequium yang harus mereka tunjukkan kepada magisterium gereja. Kanon ini menjabarkan penerapan hak-hak tertentu yang dinyatakan di bagian lain dalam kitab ini dan juga dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, khususnya yang berkenaan dengan partisipasi dalam 3 fungsi Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Selain itu, hak atas pendidikan Kristiani yang terdapat di kanon 217 dan hak untuk menyatakan pendapat kepada gembala suci berkenaan dengan kebaikan gereja dan juga kepada umat beriman Kristiani lainnya, sebagaimana terdapat di dalam kanon 212 paragraf 3 juga diperluas di kanon ini. Di dalam kitab kanonik Gereja Timur atau KKGT, hak yang sama juga dituangkan di dalam kanon 21. Qui in scientia sacras incumbunt, justa libertate frunctur inquirendi, nec non mentem suam prudenter in eis aperiendi, in quibus peritiam habent, servato debito erga, magisterium ecclesiae obsequio. Apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu suci tersebut? Kanon 218 ketika menyebutkan ilmu-ilmu suci merujuk pada kanon 252 paragraf 2 dan paragraf 3. Ilmu-ilmu suci itu di dalam kanon 252 disebutkan sebagai kitab suci, teologi dogmatik, juga misteri-misteri keselamatan, khususnya apa yang dipikirkan atau dipahami oleh Santo Thomas, lalu juga teologi moral, pastoral, hukum kanonik, liturgi, sejarah gereja, dan juga mata kuliah lainnya baik pelengkap maupun khusus menurut norma ketentuan pedoman pembinaan calon imam. Itulah ilmu-ilmu suci yang dimaksudkan oleh kanon 218. Karena kanon mengacu pada mereka yang mengabdikan diri pada ilmu-ilmu yang menjadi keahliannya, maka subjek normanya adalah mereka yang mempelajari dan juga meneliti secara kritis dan sistematis. Mereka dalam menjalankan aktivitasnya harus mempunyai kebebasan sewajarnya. Apa yang dimaksud dengan memiliki kebebasan sewajarnya? Bahwa penelitian tersebut harus pertama bermanfaat bagi umat beriman dan bukan bertujuan demi penelitian itu sendiri. Lalu yang berikutnya harus memiliki keahlian mereka-mereka yang mengadakan penelitian itu. Dalam mengekspresikan hasil penelitian harus ditempatkan dalam kerangka ketaatan kepada magisterium gereja, sebagaimana diungkapkan di dalam kanon 750 sampai dengan 754. Di sini diakui suatu hak yang merupakan hakikat tugas mereka, bahwa kebebasan adalah hak bila penelitian dilakukan dengan kompeten dan metodologis yang teliti dalam iman gereja dan persekutuan gereja. Kita bisa melihat di dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes nomor 62, di sana dikatakan, adapun supaya umat beriman baik klerus maupun awam mampu menunaikan tugas mereka, hendaknya mereka diberi kebebasan yang sewajarnya untuk mengadakan penyelidikan, mengembangkan pemikiran, serta di bidang-bidang keahlian mereka mengutarakan pandangan mereka dengan rendah hati dan dengan tegas. Selain itu, dalam mengekspresikan, menyebarluaskan pemikiran dan hasil kajian harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap menjaga ketaatan terhadap magisterium,
sebagaimana tertulis di dalam Dei Verbum nomor 10 bagian B. Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja. Sejauh sabda itu, karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus, didengarkannya dengan khidmat, dipeliharanya dengan suci, dan diterangkannya dengan setia. Dan itu semua diambilnya dari satu perbendaharaan iman itu, yang diajukannya untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah. Kongregasi untuk ajaran iman yang waktu itu diketuai oleh Kardinal Joseph Ratzinger dalam sebuah instruksi yang berjudul Donum Veritatis tentang panggilan gerejawi para teolog tertanggal 24 Mei tahun 1990, terutama nomor 11 mengatakan, para teolog hendaknya tidak lupa bahwa mereka juga bagian dari umat Allah. Maka harus memupuk rasa hormat terhadap mereka dan berkomitmen untuk menawarkan kepada mereka suatu ajaran yang sama sekali tidak merugikan doktrin iman. Kebebasan sewajarnya dalam melakukan penelitian teologis dilaksanakan dalam iman gereja. Usulan-usulan baru yang diajukan untuk memahami iman hanyalah sebuah persembahan yang diberikan kepada gereja. Saudara-saudari yang terkasih, itulah penjelasan singkat mengenai Kanon 218. Semoga berguna. Terima kasih.